Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Amelia dari kelas manajemen 25B dengan NPM 254111144. Di sini saya ingin menjelaskan materi agama Islam tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam itu sendiri adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Adapun definisi dari ekonomi Islam itu sendiri, yang pertama itu dari Manan. Ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun dari Khursyid Ahmad, ekonomi Islam itu adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Adapun dari Siddiq, ekonomi Islam itu adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tanggapan ekonomi. Dalam hal ini, itu didasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah yang di sampingnya ada alasan dan juga pengalaman. Adapun yang terakhir dari Hasanus Zaman, ekonomi Islam itu adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan juga pelaksanaan ibadah kepada Allah. Dan selanjutnya, adapun tujuan ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah meningkatkan ekonomi itu lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan juga merata. Yang ketiga itu mewujudkan perekonomian yang stabil. Keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, perekonomian yang menjamin kemerdekaan. Dan juga yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Adapun prinsip juga nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid, yang kedua itu ada keadilan, yang ketiga itu ada kenabian, yang keempat itu ada ma'at atau hasil, yang kelima itu ada syidik atau jujur, yang kelima itu ada amanah atau dipercaya, yang keenam itu ada fatoha atau cerdas, lalu yang terakhir itu ada tablik atau menyampaikan. Adapun lembaga-lembaga ekonomi Islam itu di Indonesia, yang pertama itu ada Bank Umum Syariah, lalu ada Asuransi Syariah, lalu ada Lembaga Gadai, lalu ada BMT atau Baitul Ma'al wa Tami'i, lalu ada Pasar Modal Syariah. Pengertian dari bank syariah itu sendiri, bank syariah itu adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu, adapun prinsip dari syariah itu sendiri, ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama itu adalah prinsip bagi hasil atau mudharabah, lalu yang kedua ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Lalu yang ketiga itu ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Lalu yang keempat itu ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Lalu yang terakhir itu ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Fungsi dari bank syariah itu sendiri, yang pertama itu ada manajer investasi, lalu yang kedua itu ada jasa keuangan, yang ketiga itu ada investor, lalu yang terakhir itu ada fungsi sosial. Di mana fungsi sosial itu adalah konsep perbankan Islam yang mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya itu tentang kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional itu adalah haram yang terkandung dalam unsur gahar, maisir, dan juga riba. Yang pertama, unsur gahar sendiri terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akta baduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gahar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua itu ada unsur maisir, terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%.
Lalu yang ketiga itu ada unsur riba, terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Selanjutnya yaitu tentang penggadaian. Definisi dari penggadaian syariah atau RAHN menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Adapun rukun dari penggadaian syariah, yang pertama yaitu ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan, lalu murtahin yaitu orang yang menerima gadai, lalu yang terakhir itu ada marhun yaitu barang jaminan. Adapun syarat dari penggadaian sendiri itu ada mempunyai nilai menurut syariat, yang kedua itu harus ada pada waktu akad, lalu yang terakhir harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lalu selanjutnya materi tentang pengertian Baitul Malwat Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT itu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Adapun menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan juga sodaqoh. Adapun fungsi dari BMT itu sendiri, yang pertama itu ada Baitul Ma'al, yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan juga amanahnya. Lalu yang kedua yaitu ada Baitul Tamwil, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Ada juga tentang dasar hukum BMT, dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW, Baitul Ma'al itu didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Yang terakhir yaitu prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan juga bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi itu harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Lalu yang ketiga yaitu ada akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Lalu yang terakhir, investor, emiten, maupun bursa atau self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian penjelasan saya tentang materi agama Islam, ekonomi Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.